guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saudari Yao Guang, mari kita pergi ke Wuxiangmen sekarang. Leluhur Wuxiang sekarang telah menjadi budak saya dan patuhi saya. Ayo pergi ke Wuxiangmen dulu. Saya akan menggunakan Dapudu untuk melewati meditasi dan mengubah beberapa tulang punggung di dalamnya. Kemudian, dengan guntur, Sekte Wuxiang diambil alih. Dengan cara ini, benua kekacauan, sekte lain tidak tahu bahwa Sekte Wuxiang sebenarnya telah menjadi Sekte Yao Guang. Kata Fang Han melambaikan tangannya, peta Huang Quan menyusut, dan Feng Yao Guang juga dibawa keluar. Ya, jika kita menerima Wuxiangmen dengan gembar-gembor yang begitu besar, kita pasti akan menimbulkan kejutan, cemburu pada sekolah lain di benua yang kacau, dan bahkan bersatu untuk menghancurkan kita. Kita harus beroperasi secara diam-diam, nenek moyang Wuxiang masih berupa kulit. Kemudian kita beroperasi secara diam-diam, mengubah leluhur Feitian lainnya, leluhur Tiangang, dan seterusnya, mencari peluang untuk semua berubah menjadi budak. Mereka menjadi kekuatan terbesar di benua yang kacau balau. Jawab Feng Yao Guang mengangguk, dia tahu betul ini di dalam hatinya. Baiklah, ayo pergi ke Wuxiangmen sekarang. Saya menggunakan peta Huang Quan untuk menyembunyikan sosok itu. Kata Fang Han berubah lagi dan lagi, menyembunyikan semua auranya, dan ke arah yang ditunjuk oleh Feng Yao Guang, menuju gerbang Gunung Wuxiangmen. Terbang menjauh. Dia sekarang akan menerima sekte. Namun, saat dia terbang, dia membuat 5 raksasa di 8 Buddha dipersiapkan dengan baik, dan dunia dan hukum kelahirannya sekali lagi memasuki peta Huang Quan, mencapai kedalaman gerbang Abi untuk menekan binatang pemakan jiwa. Dia sekarang akan menggunakan teknik nasib kecil, cahaya Zen Purdu Agung, sekali lagi untuk mengubah binatang suci pemakan jiwa, setelah mendapatkan banyak rahasia darinya. Dimurnikan menjadi pil kebangkitan 9 putaran. Tepat ketika Fang Han membuat banyak persiapan. Di dunia besar Xuan Huang, gerbang Yuhua, dan istana surgawi Yuhua, sesuatu juga terjadi. Penatua Tianxing, sekali lagi menemui Maha Guru Feng Baiyu. Kakak guru, Fang Han telah meninggalkan puncak reinkarnasi dan telah keluar untuk waktu yang lama. Saya berada di Liga 6 Dao dan mendapat kabar buruk. Dikatakan bahwa Fang Han dan Fang Qingsu bertemu dengan Tuan Yama di inti naga Jupiter. Ini adalah rencana Su Xiuyi. Keduanya sekarang telah mati. Kepala pertama keluarga Taiyi, Qi Rongtian, reinkarnasi Dewa Api kuno Yuan Ling, juga dikalahkan oleh penguasa Shenluo, Ba Liming waktu itu. Kata Penatua Tianxing berada di kedalaman ruang dan waktu di gerbang Yuhua, dan ketika dia melihat Feng Baiyu, dia berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ada hal seperti itu? Feng Baiyu menjentikkan jarinya, dan cermin kaisar di atas kepalanya berputar, sepertinya sedang menghitung sesuatu. Tidak, Fang Han masih hidup. Dugaanku seharusnya benar, tapi asal kelahiran Fang Qingsu terlihat samar dan kusam. Tapi itu tidak menghilang sepenuhnya, juga bukan tanda jatuh. Apakah mereka telah disegel? Apakah mereka ditangkap oleh Su Xiuyi? Ketangan beracun. Penatua Tianxing tampak sedikit tidak sabar. Sungguh Su Xiuyi, dia bersembunyi begitu dalam. Dia ingin menghancurkan fondasi sekte Yuhua saya. Guru senior, saya dapat yakin bahwa Su Xiuyi pasti mendapatkan beberapa keuntungan. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko masalah besar dunia. Lalu Penatua Tianxing berhenti sejenak. Saudara guru, Anda sedang berlatih akhir-akhir ini. Anda mungkin tidak tahu bahwa sesuatu yang menghancurkan dunia telah terjadi pada Demon Dao. Su Xiuyi telah mengeluarkan ancaman perang. Setelah 1,5 tahun, dia akan menantang orang pertama di jalan Demon Dao Kaisar Iblis Bawaan. Pertempuran yang menentukan ada di Gunung Suci Changshan. Masalah ini telah menimbulkan sensasi antara dua makhluk abadi dan iblis. Jika bukan karena Huang Kuantu, Su Xiuyi tidak akan pernah mau melakukannya.
kata tetua Tianxing. Benarkah? Seharusnya saya datang juga, jawab Feng Baiyu. Anehnya, Feng Baiyu tidak terkejut ketika mendengar berita itu, seolah-olah diterima begitu saja. Su Xiuyi telah mendapatkan buku Kaisar Bumi, cermin Kaisar, buku Kaisar Bumi, dan pena Kaisar Manusia. Ketiga senjata ajaib ini semuanya memiliki rasa interaksi satu sama lain. Su Xiuyi ini telah bertahan selama ribuan tahun, dan akhirnya ingin bergerak, menyatukan cara ajaib, dan menjadi pemimpin cara ajaib. Tiba-tiba, Feng Baiyu tertawa, Ying Xiantian, saya harap Anda dapat menahan bencana ini. Su Xiuyi tidak mudah dihadapi. Gumam Feng Baiyu, apa, Su Xiuyi lebih baik dari Ying Xiantian? Kata Penatua Tianxing tidak mempercayainya. Itu sulit dikatakan. Lagi pula, mereka berdua saling bertarung. Mereka tersembunyi dan ada banyak metode. Aku dan dia adalah lawan lama. Sejujurnya, aku tidak mau dia gagal dan kehilangan posisi orang pertama dengan cara ajaib. Karena saya ingin mengalahkannya secara pribadi. Feng Baiyu melambaikan tangannya, Tianxing, kamu tidak perlu khawatir, kehidupan Fang Han adalah cahaya asli. Aku baru saja menghitungnya, keberuntungannya kuat, sepertinya mereka tidak disegel. Kamu tidak membutuhkan kekhawatiran. Fang Han dan Fang Qingsu akan kembali. Pada saat itu, saya khawatir akan ada 5 pahlawan yang memperebutkan hegemoni di gerbang bulu saya. Kata Feng Baiyu, apa, 5 pahlawan berjuang untuk hegemoni? 5 pahlawan yang mana? Kata Penatua Tianxing tidak mengerti. Hua Tiandu, Fang Han, Fang Qingsu, dan Meng Shaobai, dan mungkinkah Yao Guang akan kembali? Tapi, bukankah dia sudah lama meninggalkan Xuan Huang? Hei, selama bertahun-tahun, dia sendirian di luar, dan kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Kakak Tuan, bukan berarti aku mengatakan bahwa kamu adalah ayah yang tidak kompeten. Kata Tianxing, aku punya rencanaku. Ekspresi Feng Baiyu tetap tidak berubah. Yao Guang memiliki kesempatan, seorang kultivator, tidak apa-apa untuk berlatih sendiri. Oke, jangan bicarakan masalah ini, ucap Feng Baiyu. Penatua Tianxing berkata, tetapi ketika saya menjadi abadi, saya pasti akan pergi ke dunia Wuji untuk mendapatkan kembali Yao Guang. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa 5 pahlawan berjuang untuk hegemoni. Di antara mereka, Meng Shaobai sedikit lebih buruk, tetapi dia telah berlatih begitu lama di Istana Surgawi Yuhua, setidaknya selama beberapa dekade. Bukankah dia juga akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang? Itu memang akan segera datang. Begitu dia memasuki Yuhua Tiangong, dia hanya berlatih selama 3 tahun, yaitu 3 bulan di luar. Dia benar-benar menggabungkan karakteristik kehidupan Kunpeng dengan vitalitasnya sendiri, dan meminum pil kenaikan yang diberikan kepadanya oleh para tetua. Melangkah ke alam mengubah nasib melawan langit. Dia sekarang sepenuhnya memahami cara pembunuhannya yang tidak bernyawa, selama dia benar-benar memahami bahwa cara membunuh yang tidak bernyawa adalah teknik pembunuhan massal yang sangat tinggi di 3000 jalan, dia akan melangkah ke dunia rahasia umur panjang. Kata Feng Baiyu, apa, Penatua juga, sebenarnya memberinya semua pil kenaikan. Anda tahu pil ini, tapi pil pengajaran Yuhua Men saya, Meng Shaobai, tidak setia seperti Fang Han atau bahkan Hua Tiandu. Dia egois, dan dia tidak peduli dengan pikiran siapapun dalam budidaya pembunuhan tak bernyawa. Untuk orang seperti itu, berikan dia pil kenaikan. Ucap Penatua Tianxing menghela nafas berulang kali. Meng Shaobai masih memiliki banyak keberuntungan. Untuk mengangkatnya sebagai pembantai, aku masih memiliki tempat untuk menggunakan gerbang Yuhua. Bahkan jika dia masuk ke ranah rahasia umur panjang, aku bisa mengendalikan gerbang Yuhua, tapi Fang Han perbedaannya adalah tabungannya terlalu kaya, dan dia memiliki senjata Tao yang luar biasa, dan bahkan pedang guntur kekacauan Tao tingkat tinggi. Jika dia memasuki dunia rahasia umur panjang, dia bisa menjadi abadi dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi,
memahami hukum ruang dan waktu, dan kemudian mencapai alam ciptaan. Bagaimana orang seperti itu kita bisa mengendalikannya? Kesetiaannya harus diuji, ujian berulang, dan kemudian saya bisa mengajarinya, dan saya dapat pergi dengan bahagia. Kata Feng Baiyu tertawa dan menertawakan dirinya sendiri. Ketika saya telah meringankan beban ini, biarkan Yu Huamen selamat dari kesengsaraan Protoss, menjadi makmur, dan berperang melawan Tai. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Bisnis saya sendiri, banyak yang belum selesai. Kata Feng Baiyu, karena guru besar dianggap sebagai rencana yang lengkap, saya tidak akan banyak bicara. Ucap Penatua Tianxing menggelengkan kepalanya, tubuhnya melintas dan menghilang tanpa jejak. Saat ini masih di kedalaman istana surgawi Yuhua. Meng Xiaobai duduk dalam kehampaan, dan ada gelombang vitalitas abadi di mana-mana, bercampur dengan vitalitas yang murni yang halus, bercampur dengan beberapa vitalitas, dan Meng Xiaobai menarik napas sedikit. Semuanya dilemparkan ke mulutnya seolah-olah terbuka untuk semua sungai. Di belakang Meng Xiaobai, 6 pasang sayap tumbuh dari sayap kunpeng, yang terus berkedip. Setiap sayap sepanjang 1000 kaki. Kilatan kecil membawa badai. Badai ini bahkan bisa menerbangkan gunung secara langsung. Kekuatannya sangat besar sehingga dia bisa mengangkat gunung. Ini sudah dekat dengan kekuatan sihir dari alam rahasia umur panjang. Tidak ada cara membunuh kehidupan. Tidak ada cara membunuh kehidupan. 10 kematian, tidak ada kehidupan, memotong sinar kehidupan, 1 orang, 1 pedang, melintasi dunia, darah memercik ke gunung dan sungai, dunia menjadi merah. Ini adalah yang tertinggi cara membunuh. Semangat Meng Xiaobai telah dipadatkan hingga batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Jika dia berjalan keluar saat ini, makhluk dalam jarak 100 mil darinya akan merasakan ini. Niat membunuh yang kuat akan menyebabkan kematian. Niat membunuh semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa dipancarkan orang. Bahkan iblis yang paling brutal dan jahat pun tidak dapat memiliki hati yang membunuh seperti ini. Cara membunuh terletak pada satu hati, membunuh segalanya, kekhawatiran apapun, rintangan apapun, hanya ada satu kata, yaitu membunuh. Meng Xiaobai tiba-tiba menyadari. Cara membunuh tanpa kehidupan, awalnya disebut teknik pembunuhan besar, adalah sejenis Taoisme asli, cara yang hebat, melampaui kategori kekuatan magis tertinggi. Ini konyol, saya tidak pernah bisa memahaminya sebelumnya. Saya pikir Taoisme saya akan berhenti di sini, tetapi saya tidak dapat memikirkannya, ada misteri dalam Taoisme tanpa kehidupan. Gumam Meng Xiaobai, niat membunuh Sen-Sen terpancar dari tubuhnya, dan di atas kepalanya, gelombang niat membunuh berkontraksi menjadi benda seperti hati. Hati ini, yang sepenuhnya dipadatkan oleh niat membunuh, adalah hati yang membunuh. Benar-benar dipraktikkan ke dalam 3000 Dao, karakteristik dari teknik pembunuhan besar adalah memadatkan niat membunuh seseorang ke dalam hati yang membunuh ini. Gerbang dunia abadi, tunjukkan. Kata Meng Xiaobai tertawa, dan di atas kepalanya, di kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas, sebuah pintu dunia abadi muncul. Dia akan menerobos dunia rahasia umur panjang. Dia telah berlatih di kedalaman ruang dan waktu di Yuhuamen selama beberapa dekade, tetapi juga selama beberapa dekade. Dia meminum pil Fei Sheng, obat Yuhuamen yang paling berharga. Sekarang tiba-tiba mengerti teknik pembunuhan besar. Saya merasa sudah waktunya untuk menerobos kemacetan. Ucap Meng Xiaobai.